Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids. Shalom Papa Mama. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Cici mau denger jawaban yang antusias. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Yang siap memulai ibadah sama-sama katakan amin. Amin. Iya, ayo Cici mau ajak setiap kita bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan diri kita. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini sebagai rasa haus kita di hadapan Tuhan. Bahwa setiap kita menginginkan Tuhan. Yes. Kita mau buka mulut, naikkan pujian ini. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, yes. Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Naikkan pujian ini. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku. Lebih lagi setiap hariku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Semua ambil sikap doa yang baik. Ikuti Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami masih bisa beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Pujian yang tadi kami nyanyikan adalah kerinduan setiap kami. Kalau kami haus akan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, penuhi roh kami dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu. Setiap kami mau mendapatkan sesuatu lewat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah kami dengan semangat, dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Ya adik-adik, kita tetap berdiri ya. Karena setelah ini kita akan lebih bersemangat lagi. Kita akan menari untuk Tuhan, kita akan melompat untuk Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Yang mau kasih tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Ayo semuanya bergerak, jangan ada yang berdiam diri.
Siapa yang di sini merasakan pertolongannya Tuhan boleh angkat tangan. Iya, apalagi yang saat-saat ini nih sedang bersekolah online, sedang menikmati di rumah aja gak bisa kemana-mana. Kita percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kita, amin. Karena Tuhan Yesus selalu mengasihi kita. Setiap kita yang bersuka cita, kita naikkan pujian ini ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat ngambekku. Yesus angkat ngambekku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat ngambekku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Lagi, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat nakalku. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat nakalku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Lagi, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut. Ya, semua keburukan kita sudah dibuang ke laut. Tadi ada apa aja tuh? Dosa, malas, ngambek, cengeng. Terus ada apa lagi ya? Coba diingat-ingat. Oh, manja, manja Cisisi. Boleh nyanyiin ya. Yesus angkat manjaku dan buang ke laut, pure, buang ke laut, pure, buang ke laut, pure. Karakter yang buruk, yang apalagi ya? Tidak taat, tidak dengar-dengaran, semuanya kita buang ke laut, pure. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Naikkan pujian ini dengan sungguh. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami
seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau membuka hati, telinga, dan pikiran kami untuk firman Tuhan. Kami mau belajar seperti Samuel kecil yang taat dan dengar-dengaran. Setiap harinya kami mau terus belajar untuk menjadi anak-anak yang mengerti akan kesukaan Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus berikan pengertian bagi setiap kami agar kami bisa memahami firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan Yesus mengurapi Cici Diana yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman itu akan menjadi kekuatan bagi setiap kami, dan kami mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua, selamat pagi papa mama. Kita bertemu kembali ya. Mungkin ada Koko, ada Cecenya, atau ada Oma, atau ada Mbaknya. Shalom semua. Pagi hari ini kita ketemu kembali ya. Kita bersyukur kalau setiap kita dikasih kesehatan, dikasih kekuatan, bisa bernafas dengan baik ya. Kita bisa menghirup udara dengan alami. Kita bersyukur pagi hari ini ya adik-adik ya. Ya, Cici percaya setiap kita pasti diberkati Tuhan. Cici mau nyanyi dulu deh. Hello, hello everybody, how are you? I'm fine. Hello, hello everybody, how are you? I'm fine. Good morning friends, good morning friends. Hello, hello everybody, how are you? I'm fine. Sekali lagi. Hello, hello everybody, how are you? I'm fine. Hello, hello everybody, how are you? Just fine. Good morning friends, good morning friends. Hello, hello everybody, how are you? Just fine. Yeay. Cici percaya setiap kita anak-anak yang luar biasa. Coba Cici mau panggil Victorious Kids, Peace and Joy. Sekali lagi ya sama-sama. Victorious Kids, Peace and Joy. Yeay.
puji Tuhan ya. Kita bersyukur pagi hari ini adik-adik. Nah, adik-adik, kalau minggu lalu kita ada dengar sesuatu. Ada tema yang berbeda minggu lalu ya, tentang gaya-gaya Korea tuh ya. Kalau anak-anak sekarang bilang Ci BTS, Ci Blackpink ya. Tapi hari ini temanya berbeda adik-adik ya. Temanya hari ini ada yang tahu apa temanya? Apa temanya? Cici Sisi pasti udah share tuh ya. Temanya aku mau tetap taat ya. Kita mau taat. T-A-A-T, taat senantiasa dalam hidup kita ya. Yuk kita mau siapin Alkitabnya. Udah siap Alkitabnya adik-adik? Udah siapin alat tulisnya? Udah siapin notesnya ya? Nanti pada saat kita selesai kita bisa kumpul ke guru kita masing-masing ya. Cici mau mulai pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang diambil pagi hari ini dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Udah siap? Siapin Alkitabnya. Cici juga ambil Alkitab Cici ya. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Perikopnya berjudul Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di tepi pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus ya. Kalau kita lihat tadi berbicara tentang profesi. Profesi apa ya? Di sana Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus ya. Bertemu dengan Simon Petrus, pekerjaannya apa adik-adik? Tadi kita baca tuh di ayat 2-nya ya. Pekerjaannya nelayan. Cici Diana, nelayan itu apa ya? Nah, adik-adik siapa yang suka makan ikan? Cici suka banget makan ikan. Ada gak yang suka makan ikan? Nah, pada saat kita suka makan ikan, ikan itu adanya di mana? Ayo, pintar. Adanya di laut ya. Ikan-ikan yang bergizi itu adanya di laut adik-adik. Ada juga sih yang hidupnya di air tawar, mungkin nggak di laut ya. Di air tawar mungkin ada yang empang atau kolam, itu ada juga. Tetapi kita berbicara hari ini tentang nelayan. Jadi nelayan itu orang-orang yang memancing ikan di laut ya. Mereka yang mengambil ikan-ikan itu di laut. Mereka pakai jaring, mereka memancing. Nah, pada saat ikan-ikan itu udah dipancing, udah terjaring dalam jala mereka, mereka menjualnya di pasar. Lalu mama membeli ikannya di pasar buat adik-adik makan semua ya. Itu nelayan ya yang pekerjaannya menjala ikan ya, memancing ikan ya. Itu
tentang nelayan. Nah, Simon Petrus sebelum menjadi murid Tuhan, dia juga seorang nelayan. Dia punya profesi, punya pekerjaan. Jadi sebelum dia mengikut Yesus, dia punya pekerjaan adik-adik. Pekerjaannya nelayan ya. Nah, pekerjaannya nelayan kita lihat pada saat di ayat kelima. Pada saat Simon Petrus pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus, Simon ternyata sedang menangkap ikan. Tapi adik-adik, pada saat itu Simon itu di ayat 5 berkata bahwa Tuhan, udah semalam-malaman kami bekerja keras dan kami gak bisa dapat apa-apa, gak dapat ikan apa-apa. Padahal adik-adik, nelayan itu orang yang pasti berpengalaman. Dia tahu, oh iya, hari ini arah angin pasti ke arah mana. Apakah ke barat daya, ke barat laut, ke timur, ke tenggara, ke selatan. Nelayan paling pinter. Karena Simon Petrus dari dulu sampai pada saat dia bertemu Tuhan Yesus, udah puluhan tahun dia jadi nelayan. Pasti dia udah pinter banget. Ilmu kelautan dia udah dapat dengan sendirinya ya. Nelayan ini pasti orang-orang yang pintar tentang laut ya. Dia tahu nih, oh akan ada badai, jadi jangan pergi ke arah sana. Oh hari ini cuacanya cerah, bisa tangkap ikan yang banyak di perairan mana ya. Nelayan itu pasti orang yang sudah berpengalaman sekali ya. Tuhan Yesus pasti tahu. Kan kita tahu ya, kalau kita bilang Tuhan kita itu Allah yang maha tahu. Dia pasti tahu segala sesuatu yang terjadi ya. Dia tahu kalau tadi Simon pasti udah pernah nangkap ikan nih. Dan dia tahu juga Tuhan Yesus kalau dia tidak mendapatkan ikannya ya. Dia tidak mendapatkan ikannya ya. Tapi adik-adik, coba adik-adik lihat ya, di ayat yang ketiga. Kalau kita baca dari atas, di ayat ke-1 ya, 1, 2, 3, itu pertama Simon Petrus pulang dari habis dari melaut, tidak dapat apa-apa ya. Terus pada saat sampai di darat, Tuhan Yesus tiba-tiba naik ke perahunya adik-adik. Bingung kan? Pasti pada saat itu Simon Petrus gimana ya perasaannya, udah kesel, udah semalam-malaman gak dapet ikan, capek, letih. Tiba-tiba ada orang naik ke perahunya ya. Tapi apa sih yang dilakukan oleh Simon? Simon ada tulisannya gak ya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab? Simon marah-marah, ada gak? Gak ada adik-adik. Simon kesal sama Tuhan Yesus, ada gak? Gak ada. Atau Simon mengusir Tuhan Yesus dari perahunya ya, karena capek, udah deh pergi semua orang, gak boleh naik perahu saya. Ada gak kayak gitu? Gak ada ya. Keren banget. Simon mempersilahkan Tuhan Yesus naik ke perahunya ya. Bahkan Simon mempersilahkan Tuhan Yesus mengajar orang banyak di atas perahunya ya. Itu bagus banget tindakan Simon yang patuh. Walaupun pada saat itu Simon juga gak mengerti apa yang terjadi. Dia pada saat lihat Tuhan naik ke perahunya, dia malah ikut mendengarkan firman Tuhan pada saat itu ya. Dia membiarkan Tuhan Yesus berbicara, mengajar banyak orang di atas perahunya ya. Cici, coba kita bawa ke kehidupan kita sehari-hari. Contoh nih ya, adik-adik udah belajar semalam-malaman, terus besoknya ulangan, gak bisa jawab semua soal gak bisa jawab. Kira-kira adik-adik uring-uringan gak? Kesel gak? Baper gak? Nah, pasti otomatis orang tuh pasti baper, uring-uringan ya. Tapi Simon Petrus ternyata gak melakukan hal itu adik-adik. Luar biasa banget ya. Luar biasa ya. Luar biasa banget menurut Cici sikapnya. Dia menjaga hatinya, walaupun dia kecewa, walaupun dia sedih ya. Dia tapi tidak marah-marah ya. Dia tetap memilih untuk taat. Dia memilih untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan pada saat itu
ya. Nah, adik-adik coba kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi di ayat yang kelima yang tadi. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalau tadi Cici sempat bahas bahwa nelayan itu pasti orang yang sudah pandai, sudah mengerti tentang laut ya. Karena setiap hari, bahkan selama berpuluh-puluh tahun, Simon Petrus hidupnya dari nelayan. Mata pencahariannya nelayan setiap hari ya. Dia pasti kalau dibilang nih, kalau dia boleh sombong, aduh Tuhan, saya ini udah capek ya. Saya ini udah semalam-malaman di sana. Sekarang Tuhan mau suruh saya balik. Capek dong. Bisa gak kira-kira adik-adik Simon Petrus seperti itu? Bisa banget. Tapi Simon Petrus tidak sombong. Dia tidak arogan, walaupun dia tahu bahwa udah semalam-malaman, udah capek nih cari ikan, udah capek gak dapet apa-apa. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Dia gak ngomong sama Tuhan ya. Dia gak bilang, dia gak membantah. Dia tidak suka tidak bilang bahwa Tuhan Yesus itu so tahu. Dia gak marah-marah, dia gak berbantah-bantahan. Apa sih yang dilakukannya? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya, karena Tuhan yang menyuruhnya, akhirnya dia melakukannya tanpa berbantah-bantah. Nah, Cici mau tanya sama adik-adik pada saat ini, jika adik-adik disuruh belajar sama mama, ya, apakah kita berbantah-bantah? Disuruh ibadah jam 10 ya setiap minggu. Apakah ada adik-adik yang nanti dulu ya Ma? Lihat gak? Aku nih lagi seru nonton Mami. Atau, aduh aku belum mandi. Aku males nih beribadah. Nah, apakah adik-adik ada yang seperti itu? Kalau ada, belajar ya. Minggu depan kita belajar. Jadi anak yang lebih taat, lebih dengar-dengaran. Kata orang tua, kata leadersnya Victorious Kids, kata firman Tuhan lebih lagi, kita belajar dengar-dengaran ya. Kita mau punya sikap yang taat. Kita mau punya sikap yang dengar-dengaran. Mungkin terkadang adik-adik juga udah capek. Mungkin terkadang papa mama juga capek. Ya, sampai kadang-kadang tidak bawa hasil apa-apa. Tapi ada satu pelajaran yang kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau jadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Bahkan kita mau jadi anak Tuhan yang tidak sok tahu. Mungkin kita bilang, aku nih udah sekolah nih Tuhan. Sekolah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, apalah ya. Tapi pada saat firman Tuhan berbicara pagi hari ini, kita mau belajar. Kita akan belajar taat. Kita akan belajar dengar-dengaran. Dan Cici percaya firman ini juga buat Cici Diana, buat leaders Victorious Kids yang lain, bahwa sepanjang hidup kita mau belajar taat. Kita mau belajar dengar-dengaran ya. Apalagi juga adik-adik belajar taat dengar-dengaran dulu terhadap orang tua. Ya, kita percaya bahwa mama, papa yang ada di samping kita itu adalah titipan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membimbing adik-adik, untuk mengajar adik-adik semua. Ya, biarlah pagi hari ini kita mau jadi seperti Petrus ya. Pribadinya itu sungguh luar biasa. Oke adik-adik, kita belajar satu hal yang baru pagi hari ini. Kalau tadi Cici udah berbicara bahwa yang ke satu, pada saat Petrus tahu ya apa yang dilakukan oleh Tuhan, dia tidak marah, dia tidak berbantah-bantah, dia tidak kecewa, tapi dia tetap mendengarkan firman Tuhan ya. Yang kedua, dia tetap taat pada saat Tuhan memerintahkan kepada Petrus. Petrus, sebarkan jalamu ke arah sana
dia taat dan tidak juga marah-marah, tidak berbantah-bantah, ya. Dan ada satu lagi, yang ketiga, Simon Petrus juga tidak sombong, ya. Jika kita sombong, jika kita arogan, kita nggak mau dengar apa kata orang. Sampai akhirnya pada saat kita jatuh, kita baru, oh iya, tadi mama bilang ini, tadi papa bilang ini, tadi mungkin Koko bilang kayak begini, Cece bilang, ya. Kita baru sadar bahwa orang-orang di sekitar kita yang Tuhan kasih, ya, itu untuk mengajar kepada kita, untuk menasehatkan kita. Kalau mungkin kadang kita nakal, kita mungkin terkadang suka nggak dengar-dengaran, biarlah orang-orang di samping kita juga mengingatkan kepada setiap kita. Dan kita tidak sombong, kita mau mendengar setiap kata-kata orang tua, kata-kata yang lebih tua, kata-kata firman Tuhan, ya. Terkadang Cici suka bilang sama anak-anak Cici yang di rumah, anak-anak, Tuhan itu mungkin kalau zaman dulu perjanjian lama Tuhan bisa berbicara dari langit turun ke bawah, hai Diana, gitu ya. Tapi zaman sekarang adik-adik, Tuhan gak berbicara seperti perjanjian lama. Tuhan bisa berbicara melalui papa, bisa berbicara melalui mama, bisa berbicara melalui firman Tuhan, bisa berbicara mungkin dari Cici juga nih yang lagi sharing firman Tuhan sama adik-adik. Setiap minggu leaders selalu sharing firman Tuhan. Itu juga bisa berbicara melalui itu adik-adik. Jadi jangan pernah kita sombong, jangan pernah kita mengeraskan hati kita. Kalau kita tahu hari ini firman Tuhan yang dibagikan menegur setiap kita, baiklah kita juga mau ditegur. Dan kita mau taat, kita mau dengar-dengaran hari ini, ya. Biarlah sikap yang tadi Cici udah bilang, so pintar, sikap yang sombong, kita buang pagi hari ini, ya. Kita mau melakukan kehendak Bapa dan melakukan kehendak Tuhan, yaitu sama dengan taat kepada Tuhan, ya. Oke, Cici rasa firman hari ini cukup sekian, dan biarlah firman hari ini mengajar kepada setiap kita untuk kita menjadi anak yang taat. Amin. Cici mau ajak adik-adik naikkan satu pujian sebelum kita berdoa buat firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dan hati yang benar-benar mau dibentuk oleh Tuhan pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian. Taat, taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Mari kita satukan hati kita adik-adik. Kita mau berdoa buat firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Firman-Mu yang menegur kepada setiap kami, untuk kami selalu taat, selalu dengar-dengaran akan setiap perkataan-Mu Tuhan. Mungkin Tuhan, belakangan ini kami suka bandel, kami suka gak dengar-dengaran, kami suka mengabaikan pesan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah mulai pagi ini Tuhan, kami juga belajar mau menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang taat dan dengar-dengaran, baik kepada kata-kata orang tua, baik kepada kata-kata orang yang lebih tua di sekitar kami, juga kata-kata akan leaders Victorious Kids, juga akan firman Tuhan yang selalu ada Tuhan menguatkan setiap kami. Ajar kami taat Tuhan, biarlah Tuhan kami tahu mungkin untuk menjadi taat dan dengar-dengaran tidak gampang, dan biar Roh Kudus-Mu yang manis yang selalu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kepekaan
akan setiap apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami tahu pada saat kami taat dan dengar-dengaran, hal itu menyukakan hati Tuhan. Dan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui setiap sifat dan sikap kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami pagi hari ini supaya kami juga ingat selalu akan firman Tuhan. Kami gak mau marah-marah Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dia tidak marah-marah, dia tetap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun dia terasa capek, dia terasa lelah, tapi biarlah Tuhan kami punya sifat juga, sikap juga seperti Petrus, supaya pada saat apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tahu mungkin keadaan juga tidak mudah bagi kami, bagi mungkin papa, mama, bagi setiap teman-teman kami, mungkin keadaan tidak mudah Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, kami mau terus mendengarkan firman Tuhan seumur hidup kami. Yang kedua Tuhan, kami juga mau Tuhan, kami gak berbantah-bantahan terhadap firman Tuhan. Jika firman Tuhan yang dibagikan ini Tuhan, kami juga tahu itu buat kami terima dengan rela hati. Kami mau memperbaiki sikap-sikap kami, biarlah Tuhan ajar kami untuk melakukannya. Yang ketiga Tuhan, kami gak mau punya sifat yang arogan, kami gak mau punya sikap yang sok pintar, tapi kami mau apapun yang Tuhan perintahkan, kami mau ikut, kami mau taat, kami mau dengar-dengaran. Karena kami tahu Tuhan itu sikap yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, mengingatkan setiap kami, mau apapun yang terjadi, kami belajar untuk selalu taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Shalom Victorious Kids, peace and joy. Luar biasa sekali, hari ini beribadah dengan semangat dan penuh sukacita. Victorious Kids, persembahan adalah bagian dari ibadah. Mazmur 4 ayat 6 mengatakan, bawalah persembahanmu yang benar di hadapan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Apabila Victorious Kids merasa diberkati lewat ibadah hari ini dan ingin membawa persembahan di hadapan Tuhan, maka bawalah persembahan dengan cara yang mudah. Silakan scan QR atau barcode yang tertera. Sertakan pula kode unik di bagian akhir nominal. Kode unik untuk Victorious Kids adalah angka 8. Berilah yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhannya keren banget. Victorious Kids, peace and joy. Sekali lagi, Victorious Kids, peace and joy. Siapa yang mau memilih untuk menjadi anak taat? Iya, waduh, Tuhan Yesus pasti senang banget. Tuhan Yesus melihat di surga mencatat, ada siapa itu? Hosena, Neftali, Janet, Jeremy, Joseph. Ada siapa lagi? Milan, Noel, Lukas, King, Nathan. Wah, ada 2 Nathan di sini. Terus ada siapa lagi? Ada Gavin. Ada siapa lagi? Ada Gafra. Ada Audrey. Ada siapa lagi? Wah, masih banyak teman-teman yang lain. Tuhan Yesus mencatat nama-namanya. Siapa yang mau menjadi taat? Wah, Tuhan Yesus sudah melihatnya. Ayo kita mau jadi anak yang taat. Sekarang kita mau bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Pakai jarinya ya, supaya kita ingat. Katakan, saya mau seperti Yesus.
Victorious Kid pasti bisa menjadi anak yang taat. Karena selalu apa? Selalu ada Tuhan Yesus, selalu ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, yang memampukan kita untuk menjadi anak yang T-A-A-T, taat. Iya. Adik-adik, jangan lupa ya, ketika adik-adik mau memberikan persembahan, sertakan kode unik di belakang ya. Angkanya berapa? 8. Victorious Kid mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah membawa persembahan kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang akan membalas setiap persembahan kita semua. Ayo kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Ibadah hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi kapan? Minggu depan. Tetap semangat, tetap antusias dan juga tetap sehat. Ayo semuanya kita tetap bangkit berdiri ya. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Ambil sikap doa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat lewat ibadah yang boleh kami dapatkan hari ini. Kami bersyukur, kami bersukacita dan kami bersemangat. Di minggu yang akan datang kami akan tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Papa, Mama, dan keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus juga memberkati setiap kehidupan keluarga kami. Berkati anak-anak yang bersekolah online, biarlah mereka boleh bersekolah dengan pintar, dengan tertib, menjadi anak yang patuh, menjadi anak yang hebat, menjadi anak yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan aktivitas orang tua kami. Kami juga berdoa untuk Indonesia yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau yang tolong, Engkau yang pulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus mengasihi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi setiap kami di sini. Sekarang anak-anak, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau sambut berkat Tuhan, ambil sikap yang baik. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dimanapun engkau berada, jadilah saluran berkatnya Tuhan, jadilah alat perpanjangan tangan Tuhan. Engkau akan semakin naik, tidak akan semakin turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dimanapun kamu ditempatkan, kamu akan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Sambut berkat Tuhan, kita mengucap syukur dan kita katakan, amin. Iya, very good. Anak-anak semuanya, Victorious Kid luar biasa. Happy Sunday, see you next week. God bless. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kid. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.